Hari ini, today I'm so excited for today. I'm gonna share. I think it's part of what's in my heart juga hari-hari ini yang aku lagi ngalamin, dan juga dari awal-awal aku juga terus belajar dan bergumul bersama-sama juga dengan Yesus. Mungkin teman-teman bisa relate hari ini. Gue beri judul hari ini adalah sharingnya Can You Trust God? Apakah teman-teman hari ini bisa mempercayai Tuhan? Teman-teman, I've been in a Christian since I was little. Ya teman-teman, I grew up in church when I was little, and most of the times I'm still hard trusting God in my life. Mungkin teman-teman bisa relate? Can you relate? Lu udah Kristen lama, maybe you've been a minister for a long time juga. Bapak mama lu juga udah preach about Christian since you were little, and you also grew up in church. Tapi at most of the times, it's so hard to trust God. Teman-teman bisa relate? Teman-teman bisa relate? Although sering dikatakan, ya kan, dibilang apa? Love God, ya kan? Believe in God, gitu kan? Ya ngomongnya sih gampang sih, gitu. Ngomongnya gampang banget, gitu. Tapi gimana gua trust dia? Kalau gua nggak bisa dengar suara dia, gua nggak bisa juga lihat dia secara fisik, dan gua nggak bisa even know if he's here or not, gitu loh teman-teman ya. Can you relate? Can you relate? Ya, tapi apalagi yang kita hari ini lihat ya kan, kita lihat juga tentang dibilang suruh percaya Tuhan, tapi saya juga lihat keadaan gua kok nggak baik-baik amat gitu ya. Dan waktu gua ke sekolah, gua juga nilainya kadang oke, kadang enggak, I don't know gitu. And my friends, they betray me gitu, dan I feel an outsider, something like that. But God says that trust in Him, believe in Him. Disitulah gue akan mendapatkan juga kelegaan. Tapi gimana Tuhan? Help me to understand hari-hari ini. Ya teman-teman, are you in that dilemma? Apalagi kalau yang teman-teman hari ini dilema untuk ngambil jurusan. Ya kan, aduh Tuhan, yang mana yang dari Tuhan nih? Gue harus dengar suara Tuhan biar gue tahu yang gue nanti ambil jurusan itu nggak salah. Ya kan teman-teman? Tuhan, gue minta I need your answers gitu loh buat jurusan gua. Nanti itu baru jurusan, belum juga nanti pasangan hidup gua. Tuhan gimana nih? Am I gonna be single the whole life gitu loh? Who's my spouse gitu loh teman-teman. Yes, there's many things. Nanti belum juga untuk berkeluarga. Nanti nanti what my kids gonna be like gitu kan? Itu kita so many dilemmas, so many question marks. Nanti gue kerja di mana? Apa kerjaannya sesuai sama yang Tuhan mau? Apakah ini menyenangkan Tuhan? Apakah ini yang Tuhan mau? Nanti kalau salah begini. How can we trust God, teman-teman ya? How can we trust God? So, I'm gonna teach you two things. Just two things. I'm not gonna teach you actually. I'm just gonna share two things, which is the two prayer hari ini. The only thing that we can do right now, teman-teman, untuk menjawab semua dilema itu, we can only one thing, pray. Jadi aku akan mengajarkan teman-teman hari ini untuk berdoa, ya these two prayers untuk hari ini. Ya teman-teman, nggak banyak kok, I promise you. Two prayers untuk hari ini, teman-teman bisa berdoa. Untuk hari ini teman-teman bisa, how can we trust God? Ya teman-teman, doa pertama, next slide bro. Oke. Ini dulu, boleh. Lukas 5 ayat 4 sampai 5 ya. Ini ayatnya dari sini teman-teman. Dibilang begini. Jadi ini kita baca ya sama-sama. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Katakan bersama-sama, tempat yang dalam. Tempat yang dalam. Dan terbarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebar jala juga. Jadi teman-teman, quick recap of the story yang hari ini kita akan ngomongin. We're just gonna discuss this Luke. Ya teman-teman, ini adalah waktu itu Jesus setelah selesai pelayanan di the Lake of Genesaret, Genesaret. Waktu itu Yesus habis selesai pelayanan, he's a whole day, habis itu dia pelayanan di situ, dan he went to the lake, ya, dia ke lake. Dan waktu ke lake dia lihat ada dua fishermen ya di boat itu lagi dari subuh sampai all day gitu, sampai hari itu juga tuh. At the end of the day mereka masih di situ. Lagi jala.
and they got nothing. Ya, tiba-tiba Yesus datang, and then Yesus ngomong, "Okay, fisherman, Simon, coba lu nggak dapetin apa-apa kan, lu coba tebarkanlah lagi jalamu itu ke tempat yang dalam." Nah, teman-teman gini konteksnya ya. Simon adalah, of course, a die-hard fisherman from the beginning, gitu ya, teman-teman. Profesi dia, he's an expert. He's an expert with him and the brother. Semuanya itu die-hard fisherman dari kecil. Ya, teman-teman, he's a hardcore fisherman. Jadi he knows what he's doing. Ya, teman-teman, dia bukan cuma rookie, ya, dia bukan baru ikut jurusan fisherman. No, dia udah lama fisherman dari kecil sampai sekarang. It's their culture. So I think they know what they're doing. Ya guys, teman-teman. They've been doing this their whole life. It's been their profession. Harapan mereka semuanya itu dalam kehidupan fisherman. Dan hari itu mereka nggak dapetin apa-apa, dan Yesus tiba-tiba datang. Si guru ini waktu itu belum dikatakan Yesus ya, dibilang apa? Dibilang sama guru ini, "Guru, kita nggak pernah dapetin apa-apa. Kita udah usaha, kita udah melakukan segala teknik, ya kan? He's an expert." Gitu ya. Tapi yang lucunya hari ini ada guru yang bukan fisherman ngomongin ke mereka, suruh mereka terbangkan lagi ke jalan yang lebih dalam. Itu nggak masuk akal. Ya teman-teman, sometimes ya. With God, ya, bersama-sama dengan Tuhan, nggak selalu masuk akal, teman-teman. Ya gak sih? Nggak selalu masuk akal. And it's crazy gitu loh. Udah, maybe nggak tahu hari-hari ini mungkin teman-teman merasa that you are an expert in what? Maybe you feel that I am like this gitu loh. Maybe you're an artist, yang suka gambar, yang suka juga nyanyi, atau yang juga suka teman-teman di sini, I don't know what's your dream for the future, or hari ini what you label yourself. Maybe you're an expert in something, tapi hari ini once again that God sometimes doesn't make sense. Ya gak teman-teman? Nah, how can we trust God? Ya, hari ini doa pertamanya kayak begini teman-teman. Kita lihat next slide. Nah, dia bilang begini. Ini doa pertama, teman-teman. Tuhan, ajarku untuk taat, walau aku sendiri belum mengerti. Ya. Jadi dia bilang gini, God, Lord, help me to obey you even when I don't understand. Kadang-kadang teman-teman, kita memang we're not all here keluar especially after school and all of that, we're not all Bible experts. Ya. We know we've been in the church for a long time dari kecil. Tapi teman-teman, santai dari walaupun kita percaya Tuhan dari kecil atau whatever your background is, yang hari ini teman-teman juga mengenai tentang Kristus, tapi sometimes we just don't get it, you know? We just don't get it apa itu yang maksudnya abadi Tuhan, dan nanti maksudnya Tuhan dalam hidup gua dan all of that gitu. Tapi teman-teman, yang Tuhan ajarkan hari ini, yang kita bisa lihat dari sini ya, dibilang bahwa maybe we don't have to understand completely, ya teman-teman. Tapi kita hari ini, yang penting kita harus apa? Yang pertama, yaitu obey. Ya teman-teman, Tuhan ajarku untuk taat, walau aku sendiri belum mengerti. Ya kita mau trust Tuhan hari ini. Kita mau trust Tuhan bukan karena pengertian kita, bukan karena usaha kita, bukan karena juga yang masuk akal di gua, baru gua mau deh. Teman-teman, kadang-kadang nggak masuk akal. Kadang-kadang nggak masuk akal. Ada hal-hal yang kita nggak bisa jelasin sekarang. Ya, tetapi disitulah kita perlu yang hari ini namanya God. Gue mau trust you. Sekalipun gue nggak tahu, sebenarnya gue belum mengerti, tapi gue mau percaya lo. Berapa hari-hari ini teman-teman bisa berespon begitu? When you are frustrated, when you feel depression comes to you, when you feel juga loneliness, when you feel juga ada so much pressure from your peers, ada pressure juga dari orang tua, ada pressure juga dari guru, ada pressure juga dari teman. Tapi you know what? Tuhan, I believe you. Gue mau believe you even though the situasi hari-hari ini nggak mengatakan seperti begitu. Ya kan yang kita lihat apa sih sekarang? Corona is getting crazy, Omicron and all of that. Teman atau your loved ones yang hari ini juga kena gitu loh teman-teman. Tapi yang hari ini Tuhan mau
mau ngatakan bahwa bisakah kita percaya bahwa Tuhan tuh healer kita? Mau gak percaya bahwa Tuhan tuh ada yang memegang hidup kita? Ya kan dibilang begini kan, do not worry about tomorrow gitu loh. Hah? Ya kali, harus ada yang mikirin lah Tuhan. Ya kali kalau kita nggak pikirin hari esok gimana gue mau makan gitu loh, gimana gue mau hari ini set up my life gitu loh. I wanna be doctor, PhD or something like that. I need to know what's going on tomorrow gitu loh. I need to worry about tomorrow gitu ya. Dibilang di Alkitab juga dikatakan bless those who persecute you. Ya kali gitu loh. Tuhan kalau gue bisa, kalau selama gue masih hidup, asal gue masih bisa balas, gue balas lah gitu loh. Ya kan teman-teman? Itu pemikiran kita ya gak sih? If you don't know people, Tuhan, wah lu nggak tahu temen tipe gue kayak gini nih, nggak bisa nih dibaik-baikin gini, nggak bisa, ini harus tipenya harus rada dengan muscle Tuhan, harus dengan yes Tuhan kau yang membalas, gue alatnya gitu kan ya. Teman-teman, biasa kita pakai ayat malah untuk juga bukan mengasihi, tapi untuk apa? Menghabisi ya. Jadi teman-teman, yang ketiga ya kan, do not lean on our understanding. Sekali lagi, kadang-kadang kita mendefine Tuhan dengan definisi kita ya kan. Kalau Tuhan baik, harusnya gue dapat ini. Kalau Tuhan adil, nah harusnya gue kayak gini nih gitu ya. Tapi teman-teman, itu yang bukan Tuhan ajarkan. Sekali lagi ya, yang Tuhan ajarkan adalah bahwa apakah hari ini ya sejak teman-teman say yes to God, itu sama dengan begini. Artinya begini, waktu kita say yes to God, waktu kita tadi lift up our worship ya. Waktu tadi kita nyanyi barusan, kan tadi semua nyanyikan teman-teman. Nggak tahu even you verbally or dalam hati, tapi tadi kita participate in nyanyi, in worshiping. Ya, itu artinya apa sih? Artinya Tuhan, hidup gua bukan diri gua lagi, tapi hidup gua adalah milik lu. That is a definition of worship. Putting God's priority into our priority. Not putting our priority ke Tuhan ya, besok ya, gue kasih 2 semester ya Tuhan waktunya, kabulin ini. No. Ngomongnya about worship is about hari ini Tuhan, sekali lagi, this first prayer, I don't even know what's going on tomorrow, next week, heck, even next semester, or even nanti abis ini, abis gereja, I don't know. Tapi I want to trust you. Ya teman-teman, trust God. Oke, next slide. Ya, dibilang gini, kan di Lukas 5:5 yang apa? Yang Simon lakukan apa sih? Walaupun gue nggak mengerti, tapi karena lu kasih tahu Tuhan, gue jalanin deh. Gue akan menebarkan jala juga deh, because of you say so. Teman-teman mau berespon punya hati begini? Teman-teman, ya, taat. Even though we not fully understand. Karena nanti sekali lagi nanti akan dijelasin. Ya, next. Ya, bagaimana sih? How do we hari ini bisa bergantung sama Tuhan? Bagaimana hari kita bisa percaya sama Tuhan? Jawabannya adalah get clingy. Katakan kepada samping kiri kananmu, get clingy. Tahu gak get clingy? Bergantung. Kalau Indonya itu ya, Indonya keren ya, bergantung gitu sama Tuhan. Kalau di Inggrisnya gue cari di Google Translate clingy gitu. Mungkin kalau clingy sama pacar gitu ya, mungkin rada annoying gitu ya. If you're with your significant others gitu. Tapi kalau sama Tuhan, that is the only thing that you need to do. Get clingy sama Tuhan. See, sometimes we don't even understand ya kan yang Tuhan ngomongin, kita nggak bisa lihat dia. Mungkin kadang-kadang teman-teman susah untuk dengar dia. Mungkin kadang-kadang teman juga belum lihat janji-janjinya dia di depan mata. Tapi how do we trust Him? The only thing that we can do is, pertama, get clingy. We need to get closer to Him. Untuk kita bisa percaya sama Tuhan. Ya teman-teman, dibilang kan di Amsal dibilang gini kan, Amsal 3, 5-6 dibilangnya gimana? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap apa? Hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi teman-teman, hari ini you need to understand that in order teman-teman untuk teman percaya, ya kita harus bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Ya teman-teman, ikutin terus apa sih yang Tuhan maksud dalam hidup gue. Nah, gue harusnya begini, kalau teman-teman nggak mengerti satu hal yang mungkin teman hari ini lagi ngalamin, respon kalian harusnya jangan hari ini mundur. Tapi ada dilema, ada frustrasi, ada juga hal-hal yang kalian hari ini juga lagi pikirkan atau juga lagi, aduh, what is the meaning of this? Teman-teman, I want you to encourage to pursue kepada jawabannya.
bukan kepada juga masalahnya. Teman-teman, masalahnya jangan dilihat terus gitu, lama-lama makin gede. Tapi hari ini lihat ada Tuhan yang lebih besar daripada masalah lu. Ya teman-teman, amin teman-teman. Ya, kita belajar nih. Next slide. Ya, arti kata clingy gitu. Katakan sama-sama batak. This is the Hebrew word, artinya batak. Ya, sekali lagi, to cling to ya teman-teman hari ini. Ya, jadi cling to apa sih yang hari ini kita mau bergantung? Bergantung pada ini. Next slide. Ya, kita bergantung pada juga ada pribadi loh yang hari ini who cares for you. Ya, yang hari ini juga sayang sama lu. Ya, yang kedua, yang juga provide segala sesuatu dalam hidup lu. Cling to that. Ya. Mengenai tentang juga berkatnya dia. Ya, dan dia juga bekerja dalam setiap segala hal untuk semua kebaikan untukmu. Ya, dan keempat, never leave or forsake you. Itu janji dia loh. Dan kelima, waktu gue lebih dekat sama Tuhan, dia akan juga lebih dekat pada gue. Ya, when I draw near to God, Tuhan itu juga lebih dekat daripada ke kita. Dan waktu gue juga sakit hati, waktu gue juga lagi kecewa, ya termasuk kecewa, dia ada mention kecewa, iya kecewa, dia akan juga bersama-sama dengan lo. Dia akan lebih dekat bersama-sama dengan lo. Ya. Dan terakhir, Tuhan adalah juga yang menopang lo. Dia adalah gunung batu lo. Dia adalah juga keselamatan dan your bentengmu. Teman-teman, dia nggak akan mempermalukan lo. Dia nggak akan juga panggil lo udah gitu, oke, good luck bro, see you at the end of the line. No. That's not our God. Yang Tuhan yang gue tahu selama ini gue percaya, dia memanggil dan dia juga menemani bareng-bareng sama kita. Nggak ada tuh, lu cari aja deh, I challenge you, cari deh Tuhan yang lain deh, yang selain Kristen. Teman-teman, yang mau bukan hanya Tuhan yang mau hari ini selamatkan kita, maafin dosa kita, tapi dia mau jalan bareng sama kita. Yang alias kata dunia nggak masuk akal. Nggak masuk akal, tapi dia mau untuk kita semua. Ya teman-teman, jadi sekali lagi, it's obedience itu adalah outcome-nya, ya outcome the results itu adalah bagiannya Tuhan. Bagiannya kita adalah obedience. Ya teman-teman, urusan nanti mau gimana outcome-nya itu urusan Tuhan, itu urusan Tuhan. Tapi bagian kita hari ini yang belum melihat, yang belum juga merasakan, taat. Ya teman-teman. Next slide. Yes, there you go. Karena sekali lagi, untuk juga bisa dapetin mujizat dalam hidup kalian teman-teman, itu nggak harus selalu yang gede-gede. Ya, it's all starts from the small things hari-hari ini. Bisakah hari ini kita juga jangan khawatir? Hari ini nggak bisa kita juga menyerahkan ketakutan kita. Bisakah hari ini kita jaga emosi kita? Ya teman-teman, from simple acts. Tapi itu miracle terjadi. Ya, sekali lagi ya. Jadi makanya kalau teman-teman tiap kali firman, tiap kali kita juga saat teduh, tiap kali juga komsel, ayo dengar-dengaran. Itu karena itu that's the moment when God speaks to you. And bagian lu adalah taat. Sekali lagi, keterbukaan adalah awal, pemulihan baru awal. The rest-nya apa? Taat. Taat. Banyak kan orang Kristen berhentinya cuma di keterbukaan aja. Iya sih, gue udah buat dosa, tapi udah, oke, that's good. Dan next-nya mau gimana? Ya udah gitu. No. God raises us. Hari ini God choose you. Not just to be forgiven, tapi God choose you because you are more than a conqueror. Lu lebih dari hari ini apa yang lu merasa, lu melihat diri lu kecil. Lu lebih dari apa yang selama ini yang lu merasa lu kurang. Ya karena Tuhan hari ini sudah melakukan hal yang besar dalam hidup lu. Amin teman-teman. Oke, next. Ya, dibilang gini nih. Ini yang dilakukan sama si Simon kan. Dan setelah mereka melakukannya, mereka kan, ya udah Tuhan, karena lu ngomong gitu gue lakuin deh. Gue terbagiin jalannya ya. Dia bilang begini. Mereka menangkap sejumlah besar ikan hingga jala mereka mulai koyak, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya, woi, di perahu yang lain supaya mereka akan bantu datang. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Wow. Karena cuma apa? Taat. Waktu Tuhan, si Rabi yang
jago ngajar, ya, yang jago ngajar yang tadi barusan pelayanan tuh seharian dan tiba-tiba ketemu 2 fisherman ini. Si fisherman ini, even though they have the rights, ya, Simon mempunyai rights. Ya dong, ngapain gue denger sama si guru? Gue yang hari ini udah lebih dulu, gitu loh. Tapi sekali lagi, karena dia taat, karena dia menghargai, karena dia taat, ya nih, dia dapat miracle dalam hidupnya. Ya teman-teman, next slide. Nah, this is the next prayer, teman-teman. The second prayer. Tuhan, bantu aku menyerahkan apa yang tidak bisa aku kendalikan. Teman-teman, to get clingy, ya teman-teman, to get clingy sama-sama Tuhan, you need to let go of the things yang hari ini yang lu masih pegang dalam hidup lu. Sekali lagi, in order to be clingy, untuk lu bisa bergantung sama Tuhan hari ini, you need to let go of the things yang hari ini lu masih hold on to. Apa yang hari ini teman-teman lagi hold on to selain Tuhan? Karirmu tah? Apa? Masa depan lu? Pasangan lu? Kepintaran lu? Intelektual lu? Apa yang hari ini hold on to, yang lu lebih berharap hari ini? Kalau Tuhan, kalau sampai ini hilang, gue abis deh. Nah itu tuh, itu yang lu hold on to. Hari ini balik lagi kepada Tuhan. Hold on to God. Ya teman-teman, hold on to God. Next slide. Ya, dibilang gini. Kata Yesus kepada Simon, janganlah takut. Ya. Jadi teman-teman kenapa Yesus ngomong gini? Soalnya waktu miracle itu terjadi, Petrus langsung ke Tuhan, dia langsung ngomong Tuhan di ayat itu. Dia nggak ngomong lagi Rabi, dia ngomong Tuhan, ampuni gue orang berdosa. Gue nggak tahu apa yang gue lakukan. Ampuni gue orang berdosa. Makanya Yesus ngomong gini, hey Simon, jangan takut. Gitu. Mulai sekarang, ya, gue akan menjadikan engkau penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Ya teman-teman. Jadi jala, definisi jala yang di sini, boleh next slide. Ya, adalah apa sih? Persediaan. Ya. Jala yang di Petrus ini dimaksudkan itu adalah apa sih? Persediaanmu, masa depanmu, keamananmu. Ya. Let go of hari ini your plans, your understanding hari ini. Dan hari ini yuk kita bergantung sama Tuhan. Gue mau tutup, I promise, this is the last part. Gue mau tutup dengan satu kesaksian ini. Dulu gue waktu di sekolah, so I went to yes, musician boleh ke depan, it's okay. I'm closing. But waktu gue sekolah di my high school in Seattle, waktu itu I'm having trouble. Ya, gue ada trouble untuk juga dalam sisi bahasa. Dalam sisi juga when you write an essay or you write a paper, that's actually my enemy gitu loh. Because I hate the word count, tapi I hate juga everything that you have to write all your thesis and all of that. Ya, jadi I went to this I enrolled in this class with it's a senior class for you to graduate your high school, right? So you need to order this class. So this class is not an A+ or B+ grade, tapi it's a pass or no pass. Kayak gitu loh. Jadi pass or no pass. That's the outcome of the class. So waktu gue di kelas itu, yang gue lakukan ya selama lecture atau apa, jujur ya rada kebingungan sih mau presentnya apa. Karena at the end of the day you have to make a presentation about your future career, gitulah kurang lebih. Nah, I have no clue what I'm gonna do in my future career, to be honest. And I was kind of wing it gitu loh di kelas itu, to be honest. Jadi ya udahlah jalan-jalan aja gitu loh, we'll see lah how it goes gitu ya. Tapi waktu at the end udah mulai semesternya, udah mau ending nih, waduh makin serius gitu. Waduh kayak nggak boleh begini deh, gue harus serius deh. Dan gue mulai serius di situ tuh, gue ambil kelas tutor gitu, gue ambil juga help from friends yang speak English better than me gitu loh, a native speaker segala macam untuk help me with my paper and my presentation, ya kan. So
before I went to the test. But sebelum kita masuk ke tesnya, kita harus ada meeting dulu sama guru kita gitu kan. Jadi dia kasih suggestion untuk lu kurang gini, lu gini gitu. Jadi perbaiki untuk sebelum lu ke final present gitu loh. Jadi kita ada appointment kayak gitu dulu tuh. Nah, in my appointment itu lumayan it's not the best thing that happened because gurunya ngomong begini, Jess, kalau dari gua lihat your papers, I don't think you're not gonna make it. Bilangnya, I think you nggak akan lulus sih. I think you need to take another class again gitu loh. Retake another class gitu. Waduh, ini gimana nih it's supposed to be my graduation gitu loh after this class. But no gitu, I dapat bukan dari teman-teman ya guys, dari I mention dari gurunya yang ngajar kelas itu gitu loh. Dia ngomong, you nggak akan lulus. So I was like, waduh, ini yang bener aja nih. Kok begini amat? But I tell my parents, Mi, waduh katanya nih bisa retake nih, saya ini kelas ini bisa redo. Tapi my mom and dad said, ya udah kita doa aja yuk. Kita doa. Yang penting kamu melakukan yang terbaik dan bagian kita ya doa. Ya udah, kita doa. And gue juga melakukan bagian gue, yaitu belajar, revisi segala macam, semua ganti semua tuh yang guru-guru tadi ngomong itu. And yeah, just do my part. Tapi I'm so worried teman-teman, maksudnya ya bayangin lah, udah gue nggak usah nunggu hari H gitu untuk tahu bahwa guru sendiri udah ngomong bahwa lu nggak akan lulus. Udah kayak nubuatan gitu loh teman-teman, ini nubuatan yang gak enak gitu loh ke gue. Tapi di tengah-tengah itu gue percaya bukan kata-kata guru, bukan kata-kata hari ini sekeliling gue, even termasuk ya waktu itu otoritas gue ya, guru. Tapi hari ini gue belajar, waktu itu gue belajar untuk percaya Tuhan yang pegang hidup gue. Kalau Tuhan hari ini kirim gue jauh-jauh ke sini, saya percaya pasti Tuhan juga gak akan ninggalin gue. So you wanna do? Of course I revise and everything. I just do my part. Waktu gue presentasi di hari akhir, teman-teman, I did the presentation, all of that. Dan nggak ada respon sih dari gurunya sih, segala macam. Tapi at the end of the presentation, dia ngomong, wah, Jess, I never seen a person who's a student that is so enthusiastic about this subject gitu. Waktu I ngomongin tentang gym. I told them that I'm gonna be a nutrition trainer or a gym trainer. That's what I tell them waktu itu. Waktu lagi getol-getolnya olahraga soalnya. Tapi and they said, you know what? I love your spirit. I love your enthusiasm. I think we'll see you gitu on the next class. Next class artinya teman-teman I pass. So teman-teman, I want to say like this. Ya sekalipun hari ini teman-teman sekali lagi nggak tahu I don't know what you've been through right now gitu, in school or in your relationship or with your classmates or parents even. But I encourage you teman-teman. Yuk hari ini cling to God. Waktu ada pilihan untuk I be worried all the time or I hari ini mau bergantung Tuhan. Gue ngerti sih yang gue lagi lewatin ini emang not the best, tapi gue percaya Tuhan yang pegang hidup gue. Dan Tuhan tunjukkan dia lebih dari apa yang hari ini sekeliling lu katakan, dia lebih dari apa yang hari ini the bad news yang hari ini kita lagi consume in our daily life. Terutama dia yang memegang masa depanmu. Ya teman-teman. Ya, let's pray teman-teman, let's pray for today. Tuhan, thank you Tuhan buat juga every single thing hari ini yang Kau sudah taruh dalam hidup kita. Kami percaya Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena juga, bukan karena we got it, but You got it Tuhan. You got our lives, You got your provision, You got our future, You got our whole life God. And we want to give it back to You. Kami nggak mau Tuhan untuk percaya sama hal-hal yang hari ini yang drag us down,
but we want to trust on the good things, on a good hope. You are the hope, God. Not our classes, not our career, not our circumstances, but you are our hope. Thank you, Lord Jesus. Help us to cling on you more and more. Help us to trust you when we don't even see, when we don't even hear, when we don't even see the promise that you've given to us. Thank you, Lord Jesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya. Amen.